Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiat Fali dengan NIM 0089 dari kelas 2C Prodi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian. Oke, di sini saya ingin membahas yaitu apa itu ekosistem mangrove. Nah, langsung saja kita ada beberapa poin-poin yang ingin saya jelaskan dari materi kita hari ini yaitu ekosistem mangrove. Nah, pertama-tama teman-teman yaitu ada definisi ekosistem mangrove, lalu ada habitat atau penyebarannya, karakteristik, komponen mangrove, lalu ada pengenalan jenis, bentuk pohon dan akar, bentuk buah dan daun, serta fungsi dan ancaman. Dan ada beberapa yang akan saya jelaskan nanti. Kayak pertama di sini ada definisi mangrove. Apa itu definisinya? Yaitu adalah ekosistem mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau adalah sebuah lingkungan dengan ciri khusus di mana lantai hutannya digenangi oleh air, di mana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lalu kedua yaitu ada apa itu ekosistem mangrove-nya. Nah, ekosistem mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh aksi pasang surut. Disebut juga sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, mangal, dan ada juga yang menyebutnya dengan hutan bakau. Nah, kenapa sih bakau gitu kan? Nah, bakau itu sebenarnya guys hanya digunakan untuk jenis dari marga satu yaitu Rhizopora. Nah, lalu apa itu mangrove? Kenapa dia bisa disebut mangrove ya? Semua tumbuhan itu yang masih hidup di daerah sepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh aksi pasang surut itu baru disebut mangrove. Tapi kalau bakau itu hanya satu jenis guys, yaitu Rhizopora. Lalu kita lanjut ke habitat dan penyebarannya. Pertama dari segi lokasi, biasanya itu mangrove ditemukan di pesisir yang terlindungi estuari, laguna, dan muara sungai. Lalu dari segi tanah, yaitu tanahnya yang lembab, berlumpur, dan mengandung garam. Lalu dari segi vegetasinya, pohon mangrove itu yang memiliki akar napas yaitu atau pneumatofor untuk bernafas dan sistem penyaringan garam. Lalu di sini ada tentang keanekaragaman hayati, habitat kaya yang mendukung seperti ikan, udang, burung, dan berbagai hewan lainnya. Nah, lalu kita next ke karakteristik. Nah, karakteristik mangrove itu guys, ada beberapa karakteristiknya yaitu ekosistem mangrove itu didominasi oleh pohon dan semak yang tahan terhadap air garam seperti bakau, api-api, terus dan nipah. Lalu tumbuhan ini juga memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang terpapar oleh air asin dan pasang surut. Lalu ekosistem mangrove menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan. Pertama seperti kepiting, udang, ikan, burung, dan reptil. Nah, kenapa sih? Nah, hewan-hewan ini itu memanfaatkan hutan mangrove untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Nah, lalu ekosistem mangrove juga memiliki kondisi lingkungan yang unik guys, dengan kadar air, salinitas, dan suhu yang bervariasi. Kondisi ini memungkinkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan untuk hidup dan berkembang biak. Nah, lalu ada bentuk adaptasi perakaran mangrove. Nah, ada dua contoh guys di sini ya, ada akar nafas dan tunjang prop root. Nah, ini akan kita bahas nanti. Nah, kondisi lingkungan yang kadang ekstrim, misalnya karena genangan air laut, kekeringan, perubahan salinitas, dan substrat berlumpur yang cenderung anaerob, menyebabkan flora mangrove harus memiliki kemampuan adaptasi baik secara morfologis maupun fisiologis.
Lalu, nah kita membahas di dua akar ini guys. Ada pertama itu ada akar tunjang atau proprut. Nah, untuk menunjang tegaknya pohon agar tetap bertahan dari hempasan ombak, makanya dia memiliki akar yang seperti mencakar ke dalam pesisir tersebut. Jadi supaya pohon tetap tegak, dia memiliki struktur yang seperti itu guys. Nah, lalu ada akar nafas. Nah, akar nafas tumbuh ke permukaan substrat sebagai cara adaptasi dia terhadap lingkungan yang kekurangan oksigen. Nah, pada Avicennia sp atau api-api, akar napas berbentuk seperti pensil. Sedangkan pada Soneratia sp bentuknya tumpul, dan pada Bruguiera sp akar tersebut menyerupai lutut. Nah, itu nanti bakal ada contoh-contoh gambar ya guys dari macam-macam akar tadi. Nah, lalu ada adaptasi mangrove terhadap si salinitas. Nah, pertama itu ada penyaringan garam pada akar, kedua ada ekskresi garam, ketiga ada penyimpanan garam, lalu ada daun tebal dan berlapis lilin. Sorry guys, ini ada typo, yaitu lilis. Nah, pertama, penyaringan garam pada akar. Akar mangrove mampu menyaring garam dari air laut sehingga hanya air yang diserap ke dalam tubuh si tanaman. Lalu kedua, ada ekskresi garam. Nah, beberapa jenis mangrove itu memiliki kelenjar garam di daun yang berfungsi mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuh ke permukaan daun. Lalu garam tersebut dibersihkan oleh air hujan atau angin. Nah, si ekskresi garam ini hanya dimiliki oleh beberapa tanaman mangrove saja, jadi tidak semuanya. Lalu ada penyimpanan garam. Pada beberapa spesies, garam disimpan di dalam vakuola sel untuk menghindari keracunan sel pada tanaman. Nah, lalu ada daun tebal dan berlapis lilin. Daun mangrove biasanya tebal dan dilapisi lapisan lilin untuk mengurangi penguapan dan mencegah masuknya garam berlebih. Nah, ini adaptasi mangrove terhadap salinitas. Lalu kita next ke komponen mangrove. Di komponen mangrove itu ada 3, yaitu mayor, minor, dan asosiasi. Nah, pertama, komponen mangrove dibagi menjadi 2 tipe, yaitu mangrove sejati, mayor komponen, dan minor komponen. Lalu ada mangrove pendamping atau mangrove associate. Nah, pertama itu ada mangrove mayor. Mangrove sejati yaitu di bagian mayor komponen. Nah, tumbuhan mangrove itu memiliki adaptasi morfologis khusus seperti akar udara serta mekanisme fisiologis tertentu untuk mengeluarkan garam agar bisa bertahan hidup di lingkungan mangrove. Lalu secara taksonominya itu tumbuhan ini berbeda dengan tumbuhan darat biasa. Mereka itu hanya ditemukan di hutan mangrove dan tumbuh membentuk komunitas yang murni tanpa bercampur dengan tumbuhan darat lainnya. Lalu ada di bagian mangrove sejati bagian komponen minor, yaitu kelompok ini merupakan bagian yang penting dari mangrove. Biasanya terdapat pada daerah tepi dan jarang sekali membentuk tegakan murni. Jadi si minor ini jarang sekali guys untuk membentuk tegakan murni. Lalu ada asosiasi, yaitu kelompok ini tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati dan biasanya hidup bersama tumbuhan darat. Lalu dari komponen mangrove kita lanjut ke cara pengenalan jenisnya. Nah, di sini ada banyak ya jenisnya, yaitu ada dari bentuk pohon tanaman, bentuk akar, bentuk buah, bentuk daun, serta habitat tempat tumbuhnya. Nah, ini ada gambarnya di bagian sini. Lalu kita next. Di sini ada bentuk pohon atau si tanaman mangrove. Pohon, semak, liana, tumbuhan merambat. Lalu paku atau palem, lalu herba atau rumpu. Nah, kita lanjut ke bagian di bagian bentuk akar. Nah, secara umum itu mangrove memiliki akar udara atau aerial root. Nah, yaitu akar yang terekspos langsung ke udara selama beberapa jam setiap hari atau bahkan sepanjang hari. Nah, akar ini
berfungsi untuk menyerap karbon dari oksigen dari udara. Nah, beberapa jenis akar udara pada mangrove antara lain, satu itu ada akar pasak atau akar nafas, lalu kedua ada akar lutut atau knee root, lalu ketiga ada akar tunjang atau steel root, lalu ada akar papan atau plank root, lalu ada akar gantung atau aerial roots, dan keenam ada akar banir, yaitu buttress atau disebut buttress. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Akar pasak atau akar nafas atau pneumatophores itu adalah akar yang tumbuh dari sistem akar utama dan memanjang ke arah udara menyerupai pasak. Akar ini merupakan jenis akar udara yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Nah, terbentuk dari pelebaran akar yang tumbuh secara horizontal. Akar nafas ini ditemukan pada tanaman seperti Avicennia alba, Psilocarpus sensis, dan Soneratia alba. Lalu kedua ini ada akar lutut atau knee roots. Akar lutut adalah modifikasi dari akar utama yang awalnya tumbuh ke arah permukaan tanah lalu melengkung kembali ke dalam substrat. Nah, bentuknya itu menyerupai lutut, yaitu akar horizontal yang terlipat naik ke atas dan kemudian turun kembali dengan ujung yang bulat di atas permukaan tanah. Jenis akar lutut ini ditemukan pada tanaman Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, dan Bruguiera parviflora. Itu segala penjelasan dari akar pasak dan akar lutut. Lalu kita lanjut lagi ke akar tunjang atau steel roots. Akar tunjang itu akar cabang yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Akar udara ini biasanya tumbuh di atas permukaan tanah, muncul dari batang pohon serta cabang bagian bawah, kemudian memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Nah, jenis akar ini ditemukan pada Rhizopora apiculata, terus Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa. Nah, lalu ada akar papan plank roots atau plank roots. Nah, akar papan ini mirip dengan akar tunjang seperti yang di atas tadi, namun yang membedakan adalah akar ini melebar membentuk lempengan seperti pistol silet. Akar ini juga tumbuh secara horizontal di atas permukaan tanah, berbentuk pita yang bergelombang dan berliku-liku ke samping menyerupai gerakan ular. Nah, jenis akar ini biasanya ditemukan pada Psilocarpus granatum, hanya di satu jenis itu. Lalu kelima ada akar gantung yaitu aerial roots. Nah, akar gantung adalah jenis akar napas yang tumbuh langsung dari batang atau cabang bagian bawah tanpa bercabang dan biasanya tidak sampai menyentuh permukaan tanah. Akar ini ditemukan pada tanaman Rhizopora, Avicennia, dan Acanthus. Nah, lalu di bagian keenam ada akar banir atau buttress. Struktur akan seperti papan memanjang secara radial dari pangkal batang. Akar banir terdapat pada Bruguiera gymnorrhiza, Cereops decandra, dan Hiritiera littoralis. Nah, itu adalah 6 jenis akar dari mangrove. Lalu bentuk buah mangrove itu berbentuk silinder, bola atau bulat, lalu ada seperti kacang dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini ada bentuk daun. Bentuk daunnya itu ada lancip, elips, oval, bulat telur sungsang, hati. Nah, pertama, lancip panjang helai daun beberapa kali dari lebarnya, melebar ke arah pangkal daun dan meruncing pada ujung daun. Nah, lalu elips itu apa? Melebar pada batang tengah daun. Bagian pangkal dan ujung daun itu membentuk yang hampir sama panjang daun minimal 2 kali lebarnya. Lalu ada oval. Ukuran lebar daun
dari pangkal ke ujung hampir sejajar. Lalu ada bentuk bulat telur sungsang, bentuk seperti telur, pangkal daun menyempit. Nah, itu bentuk bulat telur sungsang. Nah, lalu ada bentuk hati, yaitu bentuk seperti pangkal daun melebar. Jadi pangkal daun itu lebar gitu guys. Lalu ada bentuk ujung daunnya, itu runcing, berujung tajam, membundar, lalu berlekuk. Nah, runcing, ujung lancip, meruncing ke arah ujung daun dengan sisi yang lurus. Lalu berujung tajam, ujungnya itu si daunnya itu tajam, lalu menonjol atau berbentuk seperti taring. Nah, lalu ada membundar, ujung daun tidak membentuk sudut sama sekali. Berlekuk, memiliki takik rendah di tengah ujung daun yang berbentuk bulat. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar dari si ujung daun dan si bentuk daunnya. Lalu ada rangkaian bunganya. Itu ada pertama ada rangkaiannya. Itu rangkaian tunggal, bersusun, malai, bulir tandan, bergerombol rapat, dan berbentuk payung. Lalu ada tata letaknya, yaitu di ujung atau terminal. Lalu ada di ketiak daun atau aksillary. Nah, oke, kita next ya ke pengenalan masing-masing jenis. Nah, di sini ada pengenalannya ya masing-masing jenisnya, yaitu Rhizopora itu memiliki akar tunjang dan memiliki buah silinder. Lalu ada Bruguiera, akar lutut, buah silinder. Lalu ada Soneratia, buah seperti apel, akarnya juga dia membentuk akar nafas. Lalu ada Vicentia, buah seperti kacang, dia itu memiliki akar nafas. Lalu Seriops, akar lutut atau tanpa akar udara, buah silinder. Silocarpus, akar papan banir, buah seperti bola. Lalu ada Aegiseras, buah seperti cabai kecil. Di sini ada zonasi mangrove yang kita ketahui ya kan, dari yang telah dipelajari, mangrove itu memiliki beberapa zona gitu. Ada zona di kedalaman air, lalu ada di pesisir, lalu ada juga yang di dekat darat. Lalu ada fauna mangrove. Nah, ekosistem mangrove itu merupakan habitat penting bagi berbagai jenis fauna yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Nah, ada berbagai jenisnya seperti ikan kakap, kerapu, dan bandeng memanfaatkan hutan mangrove sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat dia memijah gitu. Lalu ada krustaseanya, yaitu seperti udang, kepiting, dan rajungan hidup di lumpur dan akar mangrove sebagai tempat dia perlindungan. Lalu ada burung, termasuk bangau, kuntul, dan elang yang mencari makan dan bertelur di mangrove tersebut. Lalu ada moluska seperti kerang dan siput, serta beberapa jenis reptil dan amfibi seperti ular, kadal, dan katak. Mamalia kecil seperti ini biasanya monyet dan mamalia air seperti berang-berang juga kadang tinggal di sekitar kawasan mangrove. Jadi kita harus tetap jaga mangrove guys ya, karena itu banyak sekali fauna-fauna yang hidup di sana. Lalu ada fungsi fisiknya, itu ada fungsi mangrove yaitu fungsi fisik, akar kuat dan rumit, dan akar mangrove menghambat laju gelombang laut dan arus air. Lalu ada struktur akar yang menjulang dan menyebar luas, menangkap sedimen dan membantu pembentukan daratan baru. Lalu ada bentuk fisik mangrove membantu juga kestabilan ekosistem pesisir dan perlindungan lingkungan. Nah, akar kuat dan rumit itu berfungsi biasanya sebagai penopang pohon di tanah berlumpur dan tergenang air. Lalu ada laut dan arus air, dia sebagai penghambat sehingga melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Maka dari itu kita jangan sesekali untuk menghancurkan ekosistem mangrove, karena ekosistem mangrove tersebut itu sangat berguna bagi manusia dan alam. Lalu struktur akar yang menjulang dan menyebar luas, menangkap sedimen dan membantu pembentukan daratan baru. Lalu bentuk fisik menjaga kestabilan ekosistem pesisir dan perlindungan lingkungannya. Lalu ada fungsi ekonominya, yaitu sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Terus ada bahan baku untuk industri kayu, tempat budidaya ikan dan udang, potensi wisata ekologi, lalu perlindungan terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana seperti abrasi, pantai dan badai, dan lain-lain. Lalu ada ancaman dan tantangan ekosistem, yaitu ada konservasi lahan mangrove menjadi tambak atau pemukiman bagi masyarakat dan kawasan industri. Pencemaran akibat limbah domestik seperti rumah tangga, industri
seperti pabrik dan pertanian yang merusak kualitas air dan kualitas tanah. Perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, lalu ada penebangan liar oleh manusia, lalu dibakar si mangrove-nya. Ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove. Lemahnya regulasi dan pengelolaan konservasi mangrove. Nah, lalu ada ancaman dan tantangan ekosistem sama seperti tadi ya. Rehabilitasi, ini bagaimana cara kita untuk mengembangkan ekosistem si mangrove tadi, yaitu dengan rehabilitasi dan restorasi mangrove, peningkatan kesadaran masyarakat seperti diajarin bagaimana cara merawat dan menanam, terus perlindungan kawasan mangrove dengan menetapkan area konservasi dan zonasi lindung. Nah, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan termasuk pengaturan penerbangan dan pemanfaatan mangrove, lalu pengendalian pencemaran dengan mengurangi limbah dan polutan di sekitar habitat mangrove, penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk menjaga kelestarian si mangrove, lalu dengan pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian dan pemantauan ekosistem mangrove. Jadi kita itu harus tetap menjaga mangrove karena mangrove itu sangat berfungsi dan sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk-makhluk hidup lainnya. Jadi kita harus tetap menjaga si ekosistem mangrove tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya ada sedikit kata-kata, yaitu mangrove bukan hanya pohon yang tumbuh di tepi pantai, tapi juga pelindung kehidupan dan menjaga keseimbangan alam. Mari kita jaga dan lestarikan mangrove demi masa depan yang lebih hijau dan lestari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.